Bayangkan sejenak. Apa yang Anda rasakan saat mendengar kata bahagia? Apakah Anda membayangkan saat-saat ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, ketika Anda dikelilingi orang-orang terkasih, atau saat Anda mencapai kesuksesan yang diimpikan? Atau mungkin kebahagiaan terasa seperti sesuatu yang masih jauh, sebuah tujuan di ujung jalan yang selalu tampak tak tergapai? Kebahagiaan bagi banyak orang adalah misteri. Ada yang merasa bahwa kebahagiaan adalah pilihan, sesuatu yang bisa diciptakan dari dalam diri. Namun, tak sedikit pula yang percaya bahwa kebahagiaan adalah takdir, sesuatu yang ditentukan oleh keberuntungan atau nasib baik. Lantas, bagaimana jika keduanya benar? Atau justru tak ada jawaban pasti atas pertanyaan ini? Di dunia yang penuh ketidakpastian, kita seringkali terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan. Setiap hari, kita disuguhi berbagai gambaran kebahagiaan ideal, baik melalui media sosial maupun cerita-cerita sukses yang menyilaukan. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup tak selalu berjalan mulus. Di tengah segala perubahan dan kejadian yang di luar kendali kita, bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai kebahagiaan sejati? Dalam video ini, kita akan menyusuri pemikiran-pemikiran bijak dari Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan cara hidup dengan damai di tengah ketidakpastian. Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sekadar pencapaian atau hasil dari keadaan eksternal, melainkan sebuah keadaan batin yang bisa kita bangun melalui pemahaman, penerimaan, dan kontrol diri. Melalui ajaran mereka, kita akan menelusuri jawaban dari pertanyaan yang mungkin pernah muncul dalam benak Anda. Apakah bahagia itu sebuah pilihan atau takdir? Mari kita menelaah konsep bahagia dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga menantang kita untuk memaknai ulang kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini dan mencari tahu, di tengah segala yang kita miliki dan kita lalui, di manakah kebahagiaan sejati itu berada? Menyibak tabir kebahagiaan, pilihan atau takdir. Di balik setiap pencarian manusia, ada satu pertanyaan mendasar yang terus bergema. Apa itu kebahagiaan dan mengapa ia begitu sulit dipahami? Kebahagiaan kerap kali digambarkan seperti bayangan, sesuatu yang bisa terlihat begitu nyata namun sulit digenggam. Beberapa orang menemukan kebahagiaan dalam pencapaian pribadi, sementara yang lain merasa damai dengan menerima nasib mereka. Tapi, apakah bahagia itu sesuatu yang bisa kita pilih atau justru sesuatu yang sudah digariskan? Pertanyaan ini membawa kita pada suatu persimpangan. Apakah kita benar-benar memiliki kendali atas kebahagiaan kita? Atau apakah kita hanya sekadar pengikut takdir yang digariskan oleh semesta? Dalam konteks ini, filsafat Stoikisme memberi kita sudut pandang yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan, atau lebih tepatnya kedamaian batin, bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri kita, melainkan sesuatu yang bisa kita ciptakan melalui cara kita berpikir dan merespons dunia di sekitar kita. Maka, jika kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat kita ciptakan, apakah berarti bahagia adalah sebuah pilihan? Sebagai permulaan, bayangkan sebuah situasi, seseorang baru saja kehilangan pekerjaannya. Secara alami, sebagian besar dari kita akan merasa hancur, cemas, dan khawatir tentang masa depan. Namun dalam kacamata Stoik, situasi ini bukanlah sumber penderitaan, tetapi cara kita memandang dan menafsirkannya yang memberi rasa sakit. Apakah kita memilih untuk melihatnya sebagai akhir dari perjalanan, atau sebagai kesempatan untuk menemukan arah baru? Kita akan menyelami lebih jauh apa yang dimaksud Stoikisme dengan konsep kebahagiaan ini. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi pada diri kita, melainkan pada cara kita merespons apa yang terjadi. Mari kita simak lebih dalam. Apakah ini berarti bahagia adalah pilihan yang sepenuhnya ada di tangan kita? Atau adakah peran takdir yang tak terelakkan di baliknya? Takdir, kebebasan, dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita sering merasa bahwa kehidupan kita dikendalikan oleh tangan-tangan takdir yang tak terlihat?
Stoikisme menantang gagasan ini dengan konsep dikotomi kendali. Menurut Epictetus, seorang filsuf Stoik terkemuka, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan ada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Hidup kita, menurut pandangan Stoik, dibagi menjadi dua. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Bayangkan seseorang yang menjalani hari-harinya dengan pasrah, merasa bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir. Namun dengan mempraktikkan stoikisme, orang tersebut bisa memahami bahwa meski tidak semua hal dapat ia kontrol, ia bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap apapun yang terjadi. Kebebasan kita, menurut Stoik, tidak terletak pada kemampuan kita mengubah dunia luar, melainkan pada kemampuan kita untuk mengubah reaksi kita terhadap dunia tersebut. Pada titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Jika begitu banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, apakah berarti kita tidak memiliki kendali penuh atas kebahagiaan? Bagi seorang Stoik, jawabannya adalah ya dan tidak. Stoikisme mengakui adanya unsur takdir dalam hidup, namun mereka menekankan bahwa dalam setiap takdir tersebut, kita memiliki ruang kecil yang bisa kita kendalikan, reaksi kita. Antara kemelekatan dan kebebasan, melihat kebahagiaan dalam perspektif Stoik. Pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan untuk melekat pada hal-hal yang mereka anggap sebagai sumber kebahagiaan. Uang, cinta, penghargaan, bahkan pencapaian karir. Dalam pandangan Stoik, kebahagiaan yang diperoleh dari hal-hal eksternal ini ibarat bangunan di atas pasir yang rapuh. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, kebahagiaan bisa terasa nyata dan memuaskan. Namun apa yang terjadi ketika hal-hal ini lenyap? Para Stoik percaya bahwa ketergantungan pada hal-hal di luar diri adalah sumber penderitaan terbesar manusia. Mereka mengajarkan konsep yang dikenal dengan kemelekatan. Sebuah kondisi di mana kita menjadi terlalu bergantung pada sesuatu atau seseorang dengan harapan bahwa kebahagiaan kita akan bertahan selama hal tersebut tetap ada. Inilah yang disebut Epictetus sebagai penjara emosional. Jika kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu di luar diri, kita akan selalu berada dalam cengkeraman ketidakpastian. Lalu, bagaimana jalan keluar dari jebakan kemelekatan ini? Stoikisme menawarkan kebebasan melalui ketenangan batin dan pemahaman bahwa segala hal dalam hidup bersifat sementara. Menurut para Stoik, hanya ada satu hal yang benar-benar dapat kita miliki secara penuh. Cara kita berpikir dan menafsirkan dunia. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk menerima hal-hal sebagaimana adanya tanpa terseret dalam permainan emosi. Dalam kacamata Stoik, ini bukan berarti kita menjadi manusia yang dingin tanpa emosi, tetapi sebaliknya, kita menjadi manusia yang mampu memahami dan mengelola emosi kita dengan bijak. Konsep ini menantang kita untuk bertanya, jika kita melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal, apakah kita akan menjadi lebih dekat pada kebahagiaan sejati? Bagi para Stoik, jawabannya adalah ya, karena dengan demikian, kebahagiaan tidak lagi tergantung pada dunia yang tak menentu, melainkan pada ketenangan yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Menghadapi ketidakpastian hidup, berpijak pada keberanian dan penerimaan kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, bahkan tidak juga para Stoik. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup yang perlu kita peluk dengan keberanian dan penerimaan. Bagi Stoik, hidup yang baik bukanlah hidup tanpa rintangan, melainkan hidup yang mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang benar. Para filsuf Stoik sering mengajarkan praktik yang disebut premeditatio malorum, atau membayangkan hal-hal buruk. Praktik ini tidak bermaksud membuat kita takut akan masa depan, tetapi untuk mempersiapkan pikiran agar tidak terguncang ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada harapan-harapan ideal yang mungkin tak terwujud. Alih-alih ketakutan, praktik ini justru menguatkan kita. Dalam konteks kebahagiaan, ini adalah cara bagi kita untuk memahami bahwa sumber kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dan kuat di tengah badai.
Hal ini berujung pada sikap penerimaan yang menjadi fondasi bagi kebahagiaan batin seorang Stoik. Penerimaan bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi memilih untuk menerima realitas dan beradaptasi dengan bijak, bukan melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika kita mampu menerima ketidakpastian dengan keberanian, apakah berarti kita sedang memilih kebahagiaan dalam hidup kita? Mungkin jawabannya tidak mutlak, tetapi sikap ini memungkinkan kita untuk hidup lebih damai, terbebas dari kecemasan dan ketakutan yang seringkali merusak kedamaian batin. Membangun kebahagiaan dari dalam. Seni mengontrol pikiran dan emosi, stoikisme, mengajarkan bahwa kebahagiaan berasal dari dalam, dari kemampuan kita untuk mengontrol pikiran dan emosi. Para stoik meyakini bahwa manusia memiliki kendali atas pikiran dan emosi mereka melalui akal yang sehat dan kebijaksanaan yang diperoleh dari pemahaman. Namun, dalam praktiknya, hal ini tentu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana kita dapat mempraktikkan pengendalian diri yang sempurna ketika dunia di sekitar kita begitu penuh tekanan dan godaan? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan tokoh Stoik terkenal, menulis dalam Meditations tentang pentingnya mengembalikan diri ke dalam setiap kali pikiran kita mulai melayang pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini adalah seni berfokus pada apa yang benar-benar penting dan berharga bagi kedamaian batin kita. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang memancing amarah atau kekhawatiran, stoikisme menyarankan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan apakah emosi yang muncul benar-benar bermanfaat atau justru merugikan. Para Stoik percaya bahwa setiap emosi, setiap pikiran adalah hasil dari penilaian kita terhadap suatu peristiwa. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mengubah cara kita menilai hal-hal tersebut dan dengan demikian mengubah cara kita merespons emosi yang muncul. Jika seseorang mengecewakan kita, kita dapat memilih untuk melihat situasi ini sebagai latihan untuk menumbuhkan kesabaran dan pengertian, daripada terjebak dalam rasa marah atau benci. Melalui seni pengendalian diri ini, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak memerlukan kondisi yang sempurna dari dunia luar, tetapi cukup dengan kondisi yang damai di dalam. Memaknai ujian kehidupan. Bagaimana tantangan membentuk karakter dan kebahagiaan? Dalam perjalanan hidup, kita tak terhindarkan dari ujian yang datang silih berganti. Bagi sebagian orang, cobaan hidup dianggap sebagai beban yang menyulitkan, sebagai tanda bahwa dunia tak berpihak. Namun dalam stoikisme, tantangan hidup dipandang sebagai bahan bakar yang memurnikan dan memperkuat karakter kita. Para stoik mengajarkan bahwa tantangan bukanlah musuh, melainkan teman yang membantu kita mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama dan mendalam. Sebagai contoh, Epictetus pernah berkata, bagaimana bisa seseorang mengetahui keberaniannya jika ia tidak pernah diuji oleh ketakutan? Bagaimana seseorang bisa tahu kekuatannya jika ia tidak pernah menghadapi kelemahan? Dengan kata lain, ujian hidup adalah proses yang memungkinkan kita untuk mengenali kekuatan sejati dalam diri. Bagi Stoik, ujian adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kebajikan, mengembangkan keberanian, kesabaran, dan ketangguhan. Bayangkan seseorang yang sedang mengalami kegagalan besar dalam karirnya. Secara alami, rasa kecewa dan putus asa mungkin akan mendominasi pikiran. Namun stoikisme mengajak kita untuk melihat kegagalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai pelajaran yang memperkaya pengalaman dan memperdalam pemahaman kita akan hidup. Ketika kita mampu menerima dan memaknai ujian sebagai bagian dari pertumbuhan, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada apakah hidup berjalan sesuai rencana, tetapi pada bagaimana kita menanggapi setiap tantangan. Dalam konteks ini, kebahagiaan lebih terasa seperti pilihan yang kita ambil setiap kali menghadapi ujian. Alih-alih membiarkan kesulitan menghancurkan kedamaian batin,
Stoik mengajak kita untuk menjadikan kesulitan sebagai fondasi yang memperkuat diri kita, mendekatkan kita pada pemahaman akan hidup, dan membentuk kebahagiaan yang lebih kokoh dan bertahan. Berfokus pada tindakan, bukan hasil, seni melepaskan harapan. Dalam kehidupan modern, kita seringkali tergoda untuk mengejar hasil, mengukur kesuksesan dari apa yang berhasil kita capai, atau seberapa jauh kita melangkah. Kita seringkali menaruh seluruh kebahagiaan kita pada hasil akhir, baik itu dalam karier, hubungan, maupun pencapaian pribadi. Namun para Stoik mengajarkan bahwa kita sebaiknya melepaskan keterikatan pada hasil dan berfokus sepenuhnya pada tindakan. Menurut Marcus Aurelius, bekerja dengan sepenuh hati tetapi lepaskan keterikatan pada hasil. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk berfokus pada kualitas dari tindakan kita, tanpa terbebani oleh kecemasan akan hasil yang belum tentu sesuai ekspektasi. Saat kita terlalu terikat pada hasil, kita rentan mengalami kekecewaan dan kekhawatiran yang justru merusak kedamaian batin kita. Misalnya, dalam mengejar suatu tujuan besar seperti kesuksesan finansial, mungkin kita akan merasa frustrasi ketika hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Para Stoik menyarankan agar kita mengarahkan fokus pada proses kerja keras, dedikasi, dan kualitas upaya yang kita berikan, bukan pada apa yang mungkin akan kita terima sebagai balasannya. Dengan begitu, setiap langkah dalam perjalanan menuju tujuan menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan tak lagi menjadi sesuatu yang kita peroleh di akhir jalan, melainkan menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Mengubah cara pandang ini memungkinkan kita untuk mengurangi tekanan yang sering kali datang bersama ekspektasi tinggi. Alih-alih merasa terbebani, kita bisa merasakan ketenangan dengan melepaskan harapan pada hasil dan berfokus pada bagaimana kita menjalani hidup setiap harinya. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang lebih dalam, karena kita tak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebahagiaan sebagai praktik harian, latihan untuk kedamaian batin. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan dan latihan yang konsisten. Para Stoik memahami bahwa mencapai kebahagiaan memerlukan usaha dan disiplin untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, mereka menciptakan beberapa praktik yang bisa membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan mencapai kebahagiaan batin. Salah satu praktik yang terkenal adalah refleksi harian, di mana seseorang meluangkan waktu untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi pada hari itu. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kita merespons berbagai peristiwa dan apakah kita telah menjalani hari dengan bijak dan berfokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Praktik ini tidak hanya membantu mengasah kesadaran, tetapi juga memperkuat ketenangan batin dan menghindarkan kita dari perasaan penyesalan atau kecemasan. Selain refleksi, Stoikisme juga mengajarkan latihan untuk mengendalikan emosi dengan tetap tenang di tengah situasi yang sulit. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang memancing emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan, para Stoik menyarankan agar kita menahan diri sejenak sebelum bereaksi. Dengan melakukan hal ini, kita belajar untuk tidak menjadi budak emosi, tetapi justru mengendalikan pikiran dan tindakan kita dengan penuh kesadaran. Dalam setiap latihan ini, ada satu benang merah yang sangat kuat. Kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian besar atau kesuksesan instan, melainkan akumulasi dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dengan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebajikan, kita membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh dan bertahan lama. Apakah bahagia itu pilihan atau takdir? Menemukan kebebasan dalam hidup yang tak pasti. Pada akhirnya, apakah kebahagiaan itu pilihan atau takdir? Dari perspektif Stoikisme, jawaban atas pertanyaan ini mungkin adalah sedikit dari keduanya. Ada bagian dari hidup yang tidak dapat kita kendalikan, ada aspek takdir yang memang harus kita terima, baik itu dari lingkungan, situasi, atau orang lain. Namun dalam setiap aspek yang tak terkendali ini, Stoik menawarkan pilihan. Pilihan untuk merespons hidup dengan cara yang membawa kita pada kedamaian,
daripada terseret dalam gelombang emosi yang penuh kegelisahan. Disinilah kebebasan sejati berada, kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup, bahkan ketika kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup kita. Para Stoik percaya bahwa melalui kebebasan ini, kebahagiaan menjadi mungkin, karena kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal eksternal yang tak pasti, melainkan pada ketenangan batin yang selalu berada dalam kendali kita. Dengan menerapkan ajaran Stoik dalam kehidupan modern, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan, pada akhirnya, bukanlah tujuan yang jauh dan sulit dicapai. Ia adalah perjalanan yang kita ciptakan setiap hari melalui pilihan-pilihan kecil yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian. Menemukan arti bahagia. Pada akhirnya, perjalanan menuju kebahagiaan bukanlah tentang menemukan jawaban absolut, melainkan tentang bagaimana kita mampu menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup. Ketika kita melihat kebahagiaan melalui lensa stoikisme, kita dihadapkan pada pemahaman bahwa bahagia adalah keadaan batin yang bisa kita bangun dari dalam, bukan sesuatu yang sepenuhnya dipengaruhi oleh dunia luar. Kebahagiaan adalah bagaimana kita menemukan arti dan tujuan dalam setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Marcus Aurelius pernah berkata, sesuai dengan sifat kita sebagai manusia, kita bisa menemukan sesuatu yang baik dan indah dalam setiap kejadian. Artinya, meskipun hidup mungkin penuh dengan kesulitan, kita selalu memiliki pilihan untuk melihat sisi positif dalam segala hal. Ini bukanlah bentuk pemikiran naif atau positif yang berlebihan, melainkan pilihan sadar untuk melihat kehidupan dengan bijak. Kebahagiaan dalam stoikisme tidak bergantung pada hilangnya penderitaan, tetapi pada kemampuan kita untuk merangkul penderitaan sebagai bagian dari perjalanan yang bermakna. Menemukan arti bahagia berarti kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, memahami nilai-nilai yang kita yakini, mengenal prinsip-prinsip yang kita jalani, dan menemukan makna dalam tindakan yang kita lakukan setiap hari. Para Stoik percaya bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan, seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Ini adalah kebahagiaan yang melampaui emosi sesaat, kebahagiaan yang tidak pudar karena perubahan keadaan eksternal. Memahami kebahagiaan sebagai tanggung jawab pribadi. Dalam stoikisme, kebahagiaan bukan hanya sebuah keadaan yang dicapai, tetapi juga tanggung jawab yang kita miliki terhadap diri sendiri. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkenal, berpendapat bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari menguasai diri dan menjadi mandiri dalam segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan batin. Baginya, kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak boleh kita gantungkan pada orang lain atau keadaan luar. Itu adalah tanggung jawab pribadi yang harus kita bangun setiap hari. Konsep tanggung jawab pribadi ini mengajarkan kita bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberi kita kebahagiaan selain diri kita sendiri. Kita bisa menerima dukungan, cinta, dan perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi pada akhirnya, kebahagiaan tetaplah hasil dari cara kita memilih untuk menafsirkan dunia. Kebahagiaan menjadi tanggung jawab pribadi yang menuntut kita untuk merenungkan kehidupan, menilai setiap tindakan, dan memilih jalan yang selaras dengan kebajikan dan ketenangan batin. Dengan memahami kebahagiaan sebagai tanggung jawab pribadi, kita tidak lagi mencari alasan di luar diri ketika merasa kecewa atau terluka. Sebaliknya, kita belajar untuk melihat ke dalam, mencari kekuatan dari dalam, dan menggunakan kebijaksanaan untuk menafsirkan setiap pengalaman. Dalam proses ini, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kemandirian batin yang menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih bermakna. Kebahagiaan yang tak terbatas, hidup dengan keberanian dan syukur. Pada akhirnya, apakah kebahagiaan itu terbatas atau tak terbatas? Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang tak terbatas, karena ia tidak tergantung pada keadaan tertentu atau pencapaian materi. Kebahagiaan yang mereka ajarkan adalah kebahagiaan yang ditemukan dalam setiap detik, dalam setiap nafas, dan dalam setiap langkah hidup. Karena kebahagiaan sejati datang dari cara kita melihat dunia, bukan dari apa yang kita miliki.
Salah satu cara untuk memperluas kebahagiaan ini adalah dengan hidup dalam rasa syukur. Bagi para Stoik, rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik yang datang dalam hidup, tetapi juga tentang merangkul setiap momen, setiap tantangan, dan setiap kesulitan dengan penuh penerimaan. Ketika kita bisa bersyukur atas hidup ini, baik yang baik maupun yang buruk, kita membuka diri pada kebahagiaan yang tak terbatas. Hidup dengan keberanian dan syukur berarti kita siap menerima apapun yang datang dengan hati terbuka, tanpa merasa kehilangan atau takut akan perubahan. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang abadi, karena kita tahu bahwa tidak ada hal di dunia ini yang bisa merusak ketenangan batin kita. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tak terbatas, karena ia tidak bergantung pada sesuatu yang bisa hilang atau berubah. Dengan demikian, kebahagiaan menjadi sesuatu yang selalu ada dalam diri kita. Bukan sebagai tujuan yang kita kejar, tetapi sebagai keadaan yang kita rasakan saat kita memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, keberanian, dan syukur. Setelah menyelami berbagai pemikiran Stoik, kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan. Kebahagiaan dalam segala bentuknya bukanlah tujuan yang kita capai, melainkan perjalanan yang kita lalui dengan kesadaran penuh. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk tawa atau rasa puas, tetapi seringkali ia tersembunyi di balik ketenangan menerima hidup apa adanya. Bagi para Stoik, kebahagiaan bukanlah milik mereka yang selalu mendapatkan yang diinginkan, tetapi milik mereka yang mampu merangkul hidup, baik dalam suka maupun duka, dengan hati yang lapang dan pikiran yang bijak. Jika ada satu hal yang dapat kita ambil dari ajaran Stoikisme, mungkin adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari sikap kita dalam menghadapi ketidaksempurnaan. Kebahagiaan menjadi keputusan, bukan takdir, sesuatu yang bisa kita ciptakan melalui cara kita memilih untuk melihat dunia dan meresponsnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kadang membingungkan, Stoikisme hadir sebagai pengingat bahwa kendali atas kebahagiaan selalu ada dalam diri kita. Di akhir video ini, semoga Anda menemukan bahwa pertanyaan, apakah bahagia itu pilihan atau takdir, bukanlah pertanyaan yang memerlukan satu jawaban pasti. Sebaliknya, pertanyaan ini adalah pintu menuju refleksi mendalam tentang hidup. Kebahagiaan adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari, dan setiap pilihan itu adalah langkah kecil menuju kebebasan batin yang sejati. Sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang tidak tergantung pada apa yang kita miliki atau pada apa yang terjadi di luar sana, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk memahami dan menjalani kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tidaklah penting apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Mari bersama-sama kita menjadikan kebahagiaan sebagai pilihan. Pilihan untuk hidup dengan damai, bijak, dan penuh makna.